tepatnya gue lagi jaga kapal lagi bongkar muat di Hong Kong. Nah, gue sekarang pengen ngajak kalian untuk tur ke engine room gue. Tapi jangan lupa kita pakai safety helmet, wear pack, safety shoes, dan gue sama perlengkapan lain sarung tangan. Oke, saksikan video gue, like dan share serta komen serta subscribe channel YouTube gue, dan tekan tombol loncengnya jika kalian ingin melihat konten-konten gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo guys, selamat malam. Nah, sekarang gue pengen ngajak kalian untuk jalan-jalan mengetahui apa aja yang ada di kamar mesin gue, atau speak English, journey to engine room. Yes. Jadi di sini gue pengen mereview atau men-share apa aja sih mesin-mesin yang di kapal gue sekarang tempatin, terutama ya tipe kapal gue ya kurang lebih DWT 5000 lah. Nah, di sini ada steering gear. Nah, ini chemical sama termasuk buat bersih-bersih filter, ada grease juga. Oke. Nah, di sini emergency fire pump. Nah, ini sangat simple fire pumpnya guys. Itu elektrik gitu guys, tinggal langsung di start, nggak ribet. Oke, nah sekarang kita naik lagi. Dan gue sebelum minta maaf kalau suara gue nanti ngejelasin nggak kedengar, karena sekarang lagi proses bongkar muat di pelabuhan Hong Kong. Nah, jadi gue mohon maaf untuk kalian semua yang sekiranya mungkin suara gue nggak kedengaran atau terlalu kecil. Nah, oke, sekarang gue nge-review di ruangan lagi, satu lagi. Nah, ini Drew Marine Ultrasonic. Ini fungsinya untuk membersihkan filter-filter guys. Jadi kalau bersihkan filter bahan bakar atau disknya EVO purifier, LO purifier, DO purifier, nah, pakai ini guys. Terus, nah buat kalian semua ada yang tahu alat apa kayak ini? Nah, ini Hypermesh. Jadi dia jika terjadi adanya kebakaran di incinerator, boiler thermal, purifier dan lainnya, dia akan aktif, dia akan spray sendiri kalau terjadinya ada indikasi kebakaran ataupun ya hal yang tidak diinginkan. Tangkinya ini. Nah, ini guys, kalian bisa lihat sendiri levelnya penuh ke atas. Nah, ini di sini ada tangki foam seperti biasa pada umumnya, gitu kan. Nah, ini drum oli semua, oli AE, oli mooring, nah, ini mooring winch. Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian engine, main engine dan lain-lainnya. Nah, di sini ada bengkel. Oke, nah ini yang gue bilang, di kapal gue menggunakan sistem thermal oil, jadi sangat beda dengan boiler water. Nah, ini guys, jadi dia itu pemanasan di kamar mesin ini menggunakan thermal oil. Jadi ada ekspansi tanknya, cuman di bagian atas dekat navigasi bridge di atas. Untuk penjelasannya bagaimana sistemnya nanti bakal gue jelasin di vlog gue selanjutnya. Nah, ini tangki bahan bakar. Nah, di sini bahan bakar sini ada 3 grade, yaitu low sulfur MGO. MGO sendiri ada low sulfur EVO. Nah, kenapa ada 3 beda gitu? Yang pertama, karena di sekarang itu sudah ada peraturannya, apa namanya, kalau kita masuk negara-negara maju seperti Cina, Korea, Jepang, nah itu menggunakan low sulfur. Low sulfur itu dia mempunyai sulfur konten itu di bawah 0,1% gitu loh. Jadi di atas dari situ kita tidak boleh menggunakan, karena itu sangkut pautnya dengan marpol gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti gue bakal nge-review dan gue bakal ngeliatin PDN bahan bakar gue semuanya, perbedaannya di mana, kenapa beda, kenapa harus ini. Nah, itu bakal gue jelasin semua. Nah, ini DO purifier, itu EVO purifier seperti pada umumnya biasa. Oke, sekarang kita turun lagi ke lantai 2 guys.
review dari belakang dulu. Di sini ada tangki evoslug serta pompa sirkulasi, boiler serta eco manager. Nah, di sini main steam semua. Nah, ini gue bilang boiler thermal boiler gue tipenya dari HTB. Bisa kalian lihat sendiri. Oke. Dia sistemnya sama, nggak jauh beda dengan boiler water. Cuman yang beda medianya aja. Nah, ini soundingannya buat soundingan olinya. Dia sama aja, nggak jauh beda. Kalau untuk lebih kalian pengen tahu apa sih ini yang lainnya, nah nanti gua liatin bagaimana cara bersihin burnernya. Nah, nanti gua liatin untuk gua vlog selanjutnya. Ini generator, itu ada washer oil. Oke. Ini OS, ini AS1 diesel engine mereknya Yanmar. Ini purifier. Ini main engine, tipe main engine gua 2 tak dari Hitachi MBNW. Reservoir nomor 1 dan nomor 2, guys. Nah, ini yang gue bilang, mungkin di kapal kalian nggak semua yang mempunyai sistem BWTS. BWTS ini Balar Water Treatment System. Jadi kalau di peraturan di masuk kapal ke Jepang, ke Cina, ke Korea, jadi kita sistem ballasting, the ballast itu menggunakan BWTS. Nah, bagaimana cara pekerjaannya dan kenapa sih nggak pakai sistem manual balas atau gimana? Nah, nanti gue bakal ngejelasin, nge-review juga untuk di vlog gue selanjutnya. Gue sini pengen ngejelasin sedikit aja biar kalian tahu sistem ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini pada umumnya seperti biasa, ini FPG, terus atau generator, itu kompresornya, ini Siwik. Kita selalu running kalau di pelabuhan ada inspeksi, kita selalu running terus. Dan kita selalu bersin setelah dari pelabuhan, kita selalu plastik di tempatnya di atas itu. FVG, nah FVG gua ini modelnya dengan model plat gitu. Jadi dia beda dengan FVG yang gue bilang sih sistemnya robot ya. Beda. Kenapa beda? Karena ini lebih simpel gitu loh. Cara ngebersihinnya, cara maintenance lebih simpel. Kalau untuk mau lebih jelasnya ya saksikan terus vlog gua selanjutnya. Gua bakal nge-review semua peralatan cara maintenance di kapal gua gitu kan. Tapi sebelum jauh kemana-mana, gua bakal ngejelasin tanggung jawab gua dulu di kapal ini apa aja. Yang pertama, kemarin kan gua dijelasin tentang bagaimana cara ngebersihin purifier. Nah, gua di sini bahan bakar juga tanggung jawab gua, pompa, alat-alat keselamatan, rescue, free fall dan lain-lain itu tanggung jawab gua semua. Oke. Sekarang kita turun ke lantai 1, lantai dasar. Nah, di sini terdapat 2 pompa, yaitu Elopump nomor 2, nomor 1. Nah, ini main engine. Nah, ini cargo engine-nya. Kita bongkar kargonya itu pakai cargo engine. Jadi tidak bukan pakai cargo pump yang menggunakan Elmot, tapi menggunakan cargo engine. Ini nomor 1. Nah, ini pompa transfer berjasa ini DRS. Jadi nomor 2. Nomor 2 ini connect dengan AE2. Gitu. Itu pengen AE. Nah, ini dia main engine gua. Jadi BWT. Oke. Kita naik lagi ke atas. Ya mungkin pada umumnya semua mesin sama kalau menurut gua. Cuman yang dibedain mungkin hanya peletakan dan sistemnya aja. Nah, kalau mungkin kalau di kapal-kapal kalian ada yang sama, silahkan komen. Ataupun beda, kita bisa sharing juga komen di konten gua di bawah ini. Oke guys, mungkin
sedikit review atau jalan-jalan di kamar mesin gua yang simple serta kompleks ini. Jangan lupa subscribe, like, serta share di vlog gua ini, dan gua bakal review yang lainnya. Oke? Dan gua bakal masuk ke engine control room. See you next time guys. Selamat malam.